Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang Dia memberikan taufik kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita berada di atas agama yang benar ini. Kita berada di atas tauhid, kita berada di atas Islam. Andai bukan karena rahmat Allah dan hidayahnya kepada kita, tidak mungkin kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan hidayah ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad. Ya Allah, curahkanlah salawat dan salammu, rahmat dan nikmatmu untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk anak cucu beliau, dan untuk para sahabat Nabi yang terutama adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan seluruh sahabat Nabi dan orang-orang yang meniti jalan mereka. Amma ba'd. Ibu-ibu dan ya ibu-ibu kan? Nah, ummahat dan akhwat gitu, ibu-ibu dan saudari-saudari, dan di depan saya ada beberapa saudara-saudara, tapi mungkin saya nggak akan menyapa mereka karena kajian ini bukan buat mereka itu ibu. Ini dikhususkan buat ibu-ibu ya. Tapi sebelumnya saya mau memperbaiki mungkin gitu. Tadi nama saya bukan Syafiq Reza ya. Nama saya itu Syafiq bin Riza bin Hasan bin Abdul Qadir Basalama. Iya, soalnya Reza itu bapak saya kalau ngelihat Reza, anaknya siapa ini? Ya? Dia lupa sama bosnya, yang dimaksud dia gitu loh, Riza bukan Reza. Nah, jadi juga penyiar di Hang ini tolong diperbaiki ya, pakai I gitu. Nah, kemudian mau ngomong apa nak? Kok lupa? Iya, kembali ke ummahat. Ummahat ini, kenapa kok ada kajian khusus buat ummahat? Ternyata memang ummahat itu kunci, salah satu kunci terpenting dalam kehidupan ini. Ummahat. Ibu-ibu tahu ummahat itu adalah jamak dari asal kata ya, ibu. Ternyata adanya imam itu sama, asal katanya dari juga. Imam itu bisa ada dikarenakan ada ibu-ibu. Kalau nggak ada ibu-ibu, di mana ada Imam Syafi'i? Di mana akan ada Imam Bukhari? Itu karena adanya ada ibu-ibu yang mereka berkarya, berjuang, dan berupaya untuk menciptakan generasi masa datang. Dan umat ini pun asal katanya dari dari ibu. Umat nggak bakal ada kalau tidak ada ibu. Maka kajian ini dikhususkan buat ibu-ibu demi maju satu langkah ke depan, mempersiapkan ibu-ibu yang lebih baik lagi, yang lebih solehah lagi, yang sebagian ibu-ibu itu merasa berat mendidik anak-anaknya. Betul ibu-ibu? Kalau berat mendidik anaknya, ingat sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ditinggal mati oleh bapaknya ketika dia masih kecil, bahkan disebutkan masih dalam kandungan dia. Jadi dia tumbuh yatim tanpa bapak. Ibunda Imam Syafi'i mendidik Imam Syafi'i, dan ternyata bisa jadi bahkan mungkin lebih baik dari orang-orang yang punya ibu dan bapak.
Dikarenakan apa? Kuncinya di ibu. Bapak ini pagi berangkat kerja, sore datang mungkin marah-marah. Seperti itu. Yang di rumah yang mendidik anak siapa? Ya ibu. Imam Bukhari sama Imam Bukhari. Dia juga dibesarkan, dididik oleh orang tua tunggal, oleh ibunya saja. Tapi ternyata dia bisa menjadi sosok seorang yang soleh, yang alim, yang nama dia sampai sekarang itu harum, tercatat, didengar oleh umat Islam. Memang ibu-ibu, ibunda Imam Bukhari tidak pernah disebutkan di nasabnya. Ibunda Imam Syafi'i tidak pernah disebutkan di nasabnya. Nama Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Walaupun Idris ini tidak pernah memiliki peran apa-apa mendidik anaknya, dia mati. Ini sebagai peluang buat ibu-ibu untuk masuk surga tanpa riya, ya. Tanpa riya, tanpa pernah ingin dipuji. Bayangkan sekarang ibu-ibu yang didik anaknya di SD, ketika anaknya juara 1, siapa yang maju ke depan mendampingi anaknya? Bapaknya yang datang ke depan. Bapaknya nggak tahu apa-apa, masya Allah, bangga dia. Padahal yang mendidik itu adalah ibu-ibu. Jadi memang layaklah ada satu kajian khusus buat ibu-ibu, karena al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'raqi. Tema kita hari ini adalah akibat lidah tidak bertulang. Nikmat Allah itu sangat banyak sekali, banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah, kalian nggak bakal bisanya. Jangan nikmat yang Allah berikan kepada anak kita, kepada orang tua kita, kepada diri kita aja nggak bisa kita menghitungnya karena banyaknya. Dan tadi di antara nikmat itu adalah lidah. Kemudian ibu-ibu itu sering kalau kajian sama panitia dikasih tahu, ibu-ibu jangan ngomong sendiri. Ibu-ibu jangan bikin majelis taklim sendiri. Sebenarnya saya lebih suka yang ngisi itu ibu-ibu juga, supaya lebih rame gitu kan. Kalau ibu-ibu sama ibu-ibu, masya Allah, itu mic-nya Ustadz kalah. Tapi itu kelebihan, itu kelebihan dari ibu-ibu. Sebelum kita masuk kepada tema kita, di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat yang mengingatkan manusia dengan nikmat lisan. Siapa yang tahu ayatnya? Anak kasih hadiah. Nah, fadhal. Kan ada mic di sana kan? Soalnya yang dapat hadiah bapak-bapak terus. Sekarang ibu-ibu kita mau kasih hadiah. Sebutkan salah satu ayat di Al-Quran yang berkaitan dengan lidah. Dengan lidah lah. Tafadhali. Yang mau jawab pakai mic, nggak pakai mic juga nggak apa-apa, kerasa dengar ustadznya insyaallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Nih, iya hadiahnya nanti buat yang jawab tadi. Di dalam surat Balad ayat 8-10 Allah mengatakan, alam naj'al lahu ainain. Bukankah kita sudah memberikan kepada manusia ini 2 mata? Nikmat, bisa melihat, bisa memandang. Ibu-ibu kalau melihat ya saudara kita yang buta, Allahu Akbar. Ketika itu kita tahu bahwa nikmat mata ini tidak bisa dibeli. Ainain. Kemudian walisanan wasyafatain, dan Allah memberikan lisan dan 2 bibir. Ada orang yang punya lisan tapi nggak punya bibir. Kadangkala bibir atasnya dilahirkan dalam kondisi robek,
saudara-saudara kita yang sumbing mungkin, itu sebagai peringatan buat kita akan nikmat Allah. Kita nih yang punya lidah sempurna, yang punya bibir sempurna, itu nikmat dari Allah. Yang nikmat itu harus disyukuri. Maka kita akan berbicara bagaimana mensyukuri nikmat itu. Dan Allah mengatakan Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang Maha Pengasih, Dia mengajarkan Al-Quran. Kita ini bisa baca Quran dengan lidah kita, bisa melihat Al-Quran dengan mata kita. Khalaqal insan, Dialah menciptakan manusia, dan Dia mengajarkan penjelasan kepada manusia. Kita bisa berbicara, bisa menjelaskan maksud dan isi hati kita. Ibu-ibu dan saudari-saudari rahimakunallah, lisan adalah cerminan isi hati. Lisan nih cerminan isi hati. Disebutkan oleh sebagian ulama, lisan itu adalah gayung lautan hati. Gayung itu, ngerti ibu gayung? Ngerti soalnya gayungnya? Siwur. Apa? Siwur. Orang Jawa ya. Ciduk air. Iya, ciduk air, betul. Bahasa Jawanya ciduk air lah. Gayung itu ciduk air tuh. Iya. Lisan itu ciduk airnya lautan hati. Jadi orang nggak akan tahu dengan seseorang ketika dia hanya diem aja. Ketika dia ngomong, keluar dari lisannya kelihatan, oh ternyata nih pedes kalau ngomong, kan? Awalnya kan baik-baik gitu kan, tapi ada yang ketika ngomong langsung kelihatan bagaimana dia. Yahya bin Mu'adz, seorang alim ulama, mengatakan al-qulub kal qudur, hati itu seperti panci, yaghli atau taghli bima fiha. Seperti panci, yang panci itu kalau ada air kan mendidih ya. Wa'al sinatuha magharifuha, dan ciduk airnya itu adalah lisannya. Kalau ingin tahu isi hati fulan, fulan itu suka sama engkau atau tidak, fulan itu perasaannya sama dirimu gimana, maka tuh lisannya adalah ciduknya ya. Fanzur ila rajuli hina yatakallam fa inna lisanahu yaghtarifu laka mimma fi qalbi. Kau lihat orang itu gimana kalau lagi ngomong, maka di situ kau tahu bahwa dia sedang menciduk dari dalam hatinya. Hulwun, ada yang manis omongannya, hamid, ada yang kecut, wa azbun, ada yang segar, wa ujaj, ada yang ya, ujaj itu asin kalau ngomong ya, wa ghairu dzalik, wa yubayyin laka ta'ma qalbihi ightirafa lisanihi. Dengan apa yang dia bicarakan kita bisa mengukur orang itu. Kenapa sekarang ini ada ujian tulis, ada ujian lisan? Karena orang kalau nulis itu bisa mikir, masih mikir ya, nulis jawab gitu. Tapi ketika diuji lisannya, dia aja ada ujian apa, psikotes ya, kadangkala ditanya itu akan kelihatan di mana fulan ini. Kadangkala dia berusaha untuk menyembunyikan, tapi kullu ina'in bima fihi yamdahu, semua wadah itu akan menumpahkan yang ada di dalamnya. Ingat ibu-ibu, semua yang keluar dari lidah akan dicatat semuanya. Apa aja yang diomongkan oleh ibu-ibu, baik suaminya nggak tahu. Kadangkala ibu-ibu ini ada yang tidak suka sama suaminya, tapi insya Allah yang di majelis ini semuanya suka sama suaminya, insya Allah. Allah mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Atid, tidak ada yang keluar dari lisan, dari omongan itu, kecuali di situ ada yang mencatat dan menyimpannya. Disimpan tuh sama malaikat, dicatat. Allah mengatakan kiraman katibin, ada malaikat-malaikat yang mencatat megang amalan kita. Dulu ya,
sebelum ada alat perekam, sebelum ada kamera ya, subhanallah, kita mungkin membayangkan agak kesulitan. Gimana kira-kira Allah itu mencatat semua amalan hamba, semua yang keluar dari lisannya. Tapi coba kita lihat sekarang ada CCTV. Ada CCTV, kita lihat gerakan kita semua terekam. Kita sekarang ada alat perekam ya, apalagi sekarang telepon pun ada yang nyadap gitu saja, disadap telepon. Wallahu a'lam, kita bisa ada gambaran ternyata semuanya direkam, semuanya yang keluar dari lisan kita itu direkam, kecil besar, bisik-bisik kita. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamah. Orang kadang kala ngobrol bertiga, temennya nggak tahu, tetangganya nggak tahu, Allah tahu, Allah ada, Allah selalu mencatat dan selalu ada. Dia berada di atas arsy-Nya sana, tapi dia tahu dengan semua yang dilakukan oleh hambanya. Maka hati-hati kalau kita mau ngomong ini, mikir sekarang, soalnya dicatat. Dulu subhanallah ya, kalau kita lihat ulama-ulama, mereka itu ngomongnya jarang, sedikit, karena mereka tahu yang mereka omongkan itu catat. Sekarang bagaimana kita memahami lidah yang tak bertulang ini? Bahayanya lidah nggak bertulang ini. Kalau lidah itu bertulang, jadi betis itu. Iya, memang lidah nggak bertulang. Terus gimana? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, yang diriwayatkan Imam Ahmad, hadis ini termasuk hadis Arba'in Nawawiyah, dan saya yakin, seyakin-yakinnya hadis ini, kajian tentang lisan, kajian tentang bagaimana ibu-ibu harus jadi orang baik, itu berulang kembali. Kadang-kala sampai mikir kita, kok itu terus yang disampaikannya? Karena memang kita perlu diperingatin terus. Kita sering lupa, kita sering lalai. Kadang-kala udah tahu, subhanallah ya, udah tahu nggak boleh ngomongin tetangganya, tapi kelepasan lagi, keluar lagi. Hadis ini disebut oleh Imam Nawawi dalam Arba'in Nawawiyah, an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu, qal kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Mu'ad bercerita, pada suatu hari aku bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan. Fa asbahtu yawman qariban minhu wa nahnu nasir. Pada satu waktu di pagi hari, aku itu jalannya dekat sama Nabi. Sama-sama naik kendaraan, naik onta, tahu-tahu jalannya deket sama Nabi. Ini subhanallah ya, orang kalau deket sama orang alim, sama ulama, sama orang-orang yang berilmu, manfaatkan kedekatan itu. Mu'ad lagi deket sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak mensia-siakan kedekatan dia, maka dia langsung bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni anin nar. Lihat kualitas pertanyaan Mu'ad, dia sedang menggayung dari hatinya. Tadi Ustadz sudah sebutkan, pertanyaan seseorang itu juga sebagai ukuran isi hati seseorang. Apa yang ada di hatinya? Pertanyaannya berkualitas apa tidak berkualitas? Lihat pertanyaannya Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, beritahukan kepada aku suatu amalan yang membuat aku masuk surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Subhanallah. Kebanyakan orang ya di kampung, kalau di sini enggak mungkin. Di kampung-kampung itu kalau datang ke ustadz, kalau datang ke kiai, banyak pertanyaannya, Ustadz, gimana Ustadz supaya suami saya ini
nurut sama saya. Masya Allah, semua bikin nurut. Kadang-kala tanya, Ustaz, gimana nih supaya toko ini lancar, laris gitu Ustaz ya. Kemudian tanya, Ustaz, gimana nih supaya ujian anak saya ini dapat nilai yang bagus gitu kan. Itu pertanyaan untuk dunia. Tapi kita lihat Mu'adz bin Jabal, dia bertanya sesuatu yang Masya Allah, yang dahsyat sekali, yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Allah katakan arduhas samawat wal ard, surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Ibu-ibu coba lihat, bumi ini dibandingkan dengan galaksi apa? Bima Sakti. Hah? Galaksi apa? Bima Sakti. Iya, itu kecil dibandingkan dengan mentari, nggak apa-apanya. Dan surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi ini. Allahu Akbar, sepanjang mata memandang nggak ada batasannya kita melihat langit. Dimanapun manusia memandang, dia akan menikmati luasnya langit dan bumi. Itu yang ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal. Wa yubaiduni 'anil nar, dan amalan yang menjauhkan aku dari api neraka. Ibu-ibu kalau kepingin tahu neraka ini, baca tuh di surat, umpamanya surat apa ya, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhariyah. Ibu-ibu, saya selalu mengingatkan ya, yang banyak ingat neraka ini ibu-ibu dibanding bapak-bapak, karena ibu-ibu hidupnya dekat sama api. Iya, kita lihatlah kalau ibu-ibu masak, dia lihat tuh api, dia lihat api itu membara, dia taruh minyak ya, dia kadang-kala mau goreng itu, mau goreng ikan, dia tunggu sampai panas, kemudian dia masukkan tuh ikan. Apalagi di Batam nih ya, terkenal sama ikannya, katanya sreng. Bayangkan kalau wajah kita yang dimasukkan di sana dalam kondisi hidup, bukan mati. Kalau mati selesai, tapi wajah kita hidup ya, hidup dimasukkan ke sana, dikeluarkan, dimasukkan lagi ke sana. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulitnya itu matang, Allah ganti dengan kulit baru. Wajah ibu-ibu yang selalu dipoles sama krim, sama apa, dimasak ke sana, dikeluarkan lagi. Na'udzubillah. Api neraka itu 69 kali lebih dari api dunia ini. Maka ketika goreng, ketika masak, jangan lupa berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar ya. Ingat supaya dijauhkan dari neraka. Ini yang ditanyakan sama Mu'adz. Saya kasih muqaddimah ini karena ini penting untuk masalah lidah, yang ternyata semuanya itu ada di lidah. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasir ala man yassarahu Allah alaihi. Mu'adz, pertanyaanmu ini adalah pertanyaan yang sangat besar sekali, tapi itu akan menjadi mudah bagi orang yang Allah mudahkan bagi dia. Subhanallah. Ingat, di antara doa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, enggak ada yang mudah, tidak ada sesuatu yang mudah kecuali yang Engkau bikin itu mudah. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Kau kalau berkehendak menjadikan yang sulit itu menjadi mudah. Kalau Allah berkehendak yang sulit, yang buat semua manusia tidak bisa melakukannya, buat Allah cuma kun fayakun, selesai. Rasul mengatakan kepada Mu'adz, yang kau tanyakan ini Mu'adz, satu perkara yang besar, yang berat, yang sulit, tapi itu akan jadi mudah buat orang yang Allah mudahkan bagi dia. Ini sebagai pertanda bagi kita kalau kita harus berdoa supaya Allah memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya. Maka Rasul menjelaskan,
Apa saja itu amalan yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka? Yang pertama, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama, Mu'ad, engkau harus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan berbuat kesyirikan sedikit pun. Mengabdi, beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Ini syarat pertama untuk masuk surga. Yang lainnya itu syarat kedua. Selanjutnya, seorang yang berhaji, seorang yang melakukan puasa Ramadan, yang banyak sedekahnya, tapi dia berbuat kesyirikan, masuk neraka, nggak bakal masuk surga. Kuncinya nggak dapat. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah ternyata telah ternodai dengan berbuat kesyirikan, ya Allah, ya kesyirikan ini banyak sekali model dan bentuknya. Mungkin sebagian orang, Ustadz, anda ini mukmin, anda ini sholat, anda ini haji. Iya, Allah aja berfirman kepada Nabi. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Muhammad, andai kata kau berbuat kesyirikan, Muhammad Nabi, andai kata kau berbuat kesyirikan, la yahbatanna amaluk, semua amalmu gugur, semuanya, dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi perlu hati-hati, Ibu, ketika kita beramal ini, jangan-jangan aku berbuat syirik sama Allah. Ini menuntut, ya, sahabat hang dimanapun yang dengar ini dan ibu-ibu untuk melihat, jangan-jangan ibadahku ada yang mengandung kesyirikan. Nabi Ibrahim ini ummatan hanifan. Beliau itu subhanallah, Nabi yang lurus, yang bertauhid. Doanya apa? Ujnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Ini Nabi. Kata seorang alim ulama, kalau Nabi Ibrahim aja minta dijauhkan dari kesyirikan, apalagi kita. Maka perlu nih, yang pertama ini benar-benar diperbaiki masalah tauhid, karena ini pondasinya. Yang lainnya adalah bangunan yang di atasnya. Yang kedua, wa tuqimus shalah, kau dirikan salat. Dan insya Allah buat ibu-ibu, salat ini lumayan berat dibandingkan sama bapak-bapak, ya. Kenapa ibu-ibu? Kok ibu-ibu lebih berat salatnya? Saya kasih hadiah. Nah, fadhal. Atau nggak setuju ibu-ibu? Ada yang mau jawab nih, Ustaz? Ya, fadhal. Karena waktunya banyak tersita untuk mengurus rumah tangga, seperti itu, anak dan sebagainya. Karena waktunya dipakai untuk ngurus keluarga. Oke, nggak apa-apa, anak kasih hadiah. Satu lagi, yang mau jawab lagi. Karena tidak diwajibkan ke masjid. Kalau diwajibkan ke masjid, tambah nggak ke masjid nanti mau. Enggak, bukan. Apalagi? Karena banyak godaannya. Iyalah, jelas sama-sama godaannya itu mah. Iya, udah tadi itu. Apalagi? Sebentar, Ustaz. Mudah-mudahan yang hadir di kajian ini nggak ada yang di neraka. Dulu amin. Karena ketika dia haid dia tidak sholat, ketika nifas dia juga tidak sholat. Betul nih, anak kasih hadiah mah. Masya Allah. Karena ada liburnya ibu-ibu. Ada liburnya. Kalau bapak-bapak kan nyambung terus. Kalau ibu-ibu seminggu libur. Kalau seminggu libur mau mulai lagi itu susah. Saya bukan ibu-ibu, tapi saya punya istri. Jadi saya tahu tuh kalau sudah mau mulai lagi, subhanallah, godaannya berat karena udah seminggu libur. Apalagi kalau 40 hari libur. Kemudian Allahu Akbar, ya. Berat buat ibu-ibu. Maka ingat, sholatnya itu ingat dijaga. Wa tuqimus shalah, sholat yang 5 waktu tentunya. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, dan keluarkan zakat. Saya tidak berbicara kepada bapak-bapak, ibu-ibu ini yang biasa punya emas ini, ibu-ibu
Ada zakatnya. Kalau emasnya itu emas jaka, itu nggak ada zakatnya. Iya, yang ada emas yang kuning maksudnya. Kalau suaminya emas fulan itu nggak dizakatin, ibu-ibu. Yang dizakatin itu tentunya emas, harta. Saya nggak tahu sama ibu-ibu di sini. Biasanya kalau bapak-bapak ya, itu duitnya dia kalau dapat gaji habis ya, akhir tahun habis. Tapi kalau ibu-ibu disimpan biasanya kan. Masya Allah, nggak keluar-keluar, yang keluar duitnya suami doang gitu kan. Kalau duitnya ibu nggak keluar-keluar, itu ada zakatnya. Kalau sampai nisabnya, ingat, sampai 85 gram emas, dilihat tuh ada zakatnya. Terus bagaimana dengan perhiasan? Perhiasan yang dipakai nggak ada zakatnya, walaupun sebagian ulama mengatakan ada zakatnya ya. Tapi ingat, ada perhiasan yang buat simpenan. Ibu-ibu kadangkala punya emas berapa? Saya perhiasannya alhamdulillah Ustaz, kan perhiasan nggak ada zakatnya Ustaz. Saya ini punya 2 kilo sekarang Ustaz. Iya, selalu dia beli emas perhiasan itu sudah jadi simpanan, karena nggak mungkin 2 kilo dia pakai semuanya gitu ya. Datang ke kajian pakai emas 2 kilo. Hati-hati masalah zakat itu, ingat. Kemudian bagi sahabat Hang ya yang bertani, mungkin di sini nggak ada petani di Batam ini, tapi yang bertani ingat, hasil sawah itu kayak beras, kayak jagung itu ada zakatnya, tolong diperhatikan. Ini untuk masuk surga ya. Kemudian yang keempat, watasumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah puasa sudah dekat. Ibu-ibu ada yang masih punya utang? Ada yang masih punya utang? Nggak ada Ustaz, tinggal 10 hari 10 hari. Ingat, hati-hati nih, Ramadan sudah dekat ya. Maka yang punya utang dibayar tuh utangnya, karena itu syarat masuk surga lagi. Yang kelima, watahujjul bait, berhaji. Berhaji tentunya kewajiban haji ini bagi yang mampu. Sebagaimana Ramadan juga puasa itu bagi yang kuat. Ada yang nggak kuat, dia sakit umpamanya, nggak mampu berpuasa, maka Allah memaafkan dia. Dan untuk sholat ini kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Ingat, nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk rebahan, nggak bisa rebahan ya disolatin lah. Kalau sudah nggak bisa sholat dia dengan matanya, dengan rebahan, ya dia tinggal disolatin. Tapi tetap sholat itu tetap, sampai mati pun dia disolatin. Ingat, ini kewajiban untuk masuk surga. Kemudian kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya Mu'ad tadi cuma minta amalan itu, dan Rasul udah kasih tahu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada Mu'ad. Rasul menawarkan, tidak langsung memberitahu, karena orang itu kalau ditanya dia akan konsentrasi. Tapi kalau ceramah terus, kadang-kala konsentrasinya buyar. Maka Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'ad, ala adulluka ala abwabil khair. Mu'ad, mau nggak kau kasih tahu pintu-pintu kebaikan? Ya Mu'ad maulah, dia mengatakan. Maka Rasul menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan. Yang pertama, as-saumu junnah, puasa itu tameng perisai guys. Iya, junnah itu tameng perisai. Nah, perisai dari apa ibu-ibu? Anda kasih hadiah. Fadol, yang tanya, yang bisa jawab angkat tangan, jawab sana. Perisai dari apa? Perisai dari api neraka. Perisai dari api neraka. Nah, sahih. Barakallahu fiik. Dan perisai dari hawa nafsu kita. Kita bisa terjaga tuh kalau puasa. Makanya orang kalau puasa kemudian dia dicela, dimaki-maki, Rasul menganjurkan agar dia mengatakan inni shaim, ingat kau lagi puasa, kau lagi puasa gitu loh. Maka jangan menjawab. Memang benar-benar dapat mengontrol emosi kita, mengontrol nafsu kita. Rasul mengatakan as-shaumu junnah. Ini bukan puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan selesai. Rasul sedang berbicara tentang pintu-pintu kebaikan selain yang fardu. As-shaumu junnah. Maka tolong diusahakan untuk puasa sunnah, paling tidak itu ya
hari apa? Hari Arafah, ya. Kemudian ada hari Asyura. Kalau bisa Senin Kemis lebih bagus, tapi ada orang yang nggak bisa. Ada yang setahun puasanya cuma Ramadan, ketemu puasa lagi Ramadan lagi, bahkan utangnya nggak dibayar. Maka ingat, puasa sunnah ini itu tameng ya, tameng yang menahan nafsu kita, emosi kita dari amarah, dari nafsu dan lain-lain. As-shaumu junnah. Maka paling tidak kalau bisa puasa 3 hari dalam sebulan. Tanggal berapa? Tanggal 13, 14, 15. Nggak bisa, ya sehari dalam sebulan. Pokoknya usahakan jangan berlalu rembulan itu kecuali kita sudah puasa sunnah, karena itu tameng kata Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wasadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu menghapuskan dosa sebagaimana sebagaimana air mematikan api. Ini ingat, bukan zakat. Zakat selesai. Kan ada yang nggak wajib zakat, tapi dia tetap bisa bersedekah. Ibu-ibu ini kalau ada kotak amal ya kalau pas lagi ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, langsung sedekahkan. Bahkan Rasulullah SAW ketika berbicara dengan para ummahat, para ibu-ibu ketika Idul Fitri, ketika hari Id, beliau bercamah khusus untuk ibu-ibu, datang ke tempatnya ibu-ibu, dia mengatakan, ya ma'asyiran nisa tasaddaqna, wahai perempuan-perempuan bersedekahlah kalian, fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar, kebanyakan kalian itu banyak di neraka. Dan ini yang namanya sedekah bisa menjadi tameng buat kita, mematikan api neraka itu sehingga kita diselamatkan dari api neraka. Sedekah. Wanita-wanita sahabat itu subhanallah, dia langsung mengeluarkan antingnya, ibu-ibu, dilepas. Ada yang kalungnya dilepas, ditaruh di sana. Karena dia ingat, dia memerlukan modal masuk surga itu salah satunya ini dengan sedekah. Biasanya nggak, mungkin saya salah, mungkin ibu-ibu ya kita tanya sama ibu-ibu di sini. Ibu-ibu sama suaminya lebih senang sedekah suaminya apa ibu-ibu? Suami biasanya. Kalau sedekah pun ibu-ibu pakai duitnya suami. Kalau duitnya sendiri susah gitu ya, sulit mau pakai duitnya sendiri. Ustaz nggak punya, iya nggak punya. Mas-masannya keroncongan sampai sini itu dikeluarin satu gitu. Jangan ngambil duitnya suami sedekah gitu kan? Iya. Mungkin sebagian ya, mungkin sebagian. Tapi ingat itu sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Ibu-ibu kadang-kala memiliki aib dan kekurangan. Di antara yang bisa menutup kekurangan kita itu berbagi sama orang, berbagi sama orang. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, apa kata Imam Syafi'i? Da'il ayyam taf'al ma tasha' watif nafsan idha hakam al-qadar wa in kathurat uyubuka fil baraya wa sirruka an yakuna lahu ghita' tasattar bis-sakha'i fa kullu aibin yughaddihi kama qila as-sakha'. Kata Imam Syafi'i, kalau kau memiliki kekurangan yang banyak di antara manusia-manusia ini yang mereka tahu dengan kekuranganmu, maka tutupin kekuranganmu. Nutupin pakai apa? Kata Imam Syafi'i, tasattar bis-sakha, tutupi dengan suka berbagi. Sesungguhnya semua aib itu dapat ditutupi dengan berbagi, ibu. Subhanallah. Kita lihat ada mungkin sebagian saudara kita yang jelek lah dia, tapi karena suka bagi-bagi sama orang, suka membantu orang-orang, menutupi kekurangan dan aibnya, dan itu menutupi dosa-dosa kita. Yang ketiga, dan antara pintu-pintu kebaikan, Rasul mengatakan wasalatur rajuli min jawfil lail, dan salat seseorang di tengah malam. Ibu-ibu ini menurut saya kesempatan salat malam itu lebih banyak daripada bapak-bapak.
Nggak tahu setuju atau tidak Ustaz ini. Soalnya ibu-ibu itu malam jam 3 malam anaknya nangis gitu kan. Bapaknya ngorok aja gitu. Yang bangun siapa? Ibunya bangun. Dan ibu ketika bangun, kalau masih nyusui pakai ASI itu biasanya nggak bangun. Dia tarik anaknya, dia deketin aja, dia tidur lagi gitu kan. Tapi kalau harus bangun, maka dia harus bikin ya. Itu kan ngantuknya hilang. Iya, ngantuknya hilang Ustaz. Iyalah, yakin orang ngantuknya hilang. Kalau sudah hilang ngantuknya, paling enggak sholatlah 3 rakaat. Bismillah witir. Enggak mau 3 rakaat, 1 rakaat. Tapi salatul rajuli fi jawfil lail itu diusahakan. Allah menyebutkan tentang penghuni surga itu, salah satunya mereka tatajafa junubuhum anil madaji'i. Mereka kalau malam hari itu sampingnya itu jauh dari tempat tidur. Mereka sholat dan mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selesai nih, pintu-pintu kebaikan sudah dijelaskan. Rasul kembali mengatakan kepada Mu'ad, ala ukhbiruka bi ra'sil amri kullihi wa amudihi wa zirwati sanamihi. Mu'ad, mau nggak engkau aku kasih tahu dengan pokok permasalahan semuanya dan tiangnya serta yang ujung yang paling tingginya? Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah. Rasul mengatakan, ra'sul amril Islam, pokok permasalahan ini Islam. Islam nih pokoknya. Jadi kalau ada orang baik, orang suka bersedekah, tapi dia belum Islam, nggak diterima amalannya. Islam. Kemudian wa amuduhu sholat, tiangnya sholat. Ada orang masya Allah Islam baik, sedekah, zakat, puasa, haji, nggak sholat. Rumah itu seperti bangunan. Jadi kalau dulu pakai tenda itu biasanya pakai tiang di tengah ya, kemudian ditarik ke kiri ke kanan. Kalau nggak sholat, rubuh ya. Iya, apa namanya? Roboh, bukan rubuh. Amruk, ya, amruk mungkin bahasanya. Nah, amruk itu kalau nggak ada tiangnya, amruk. Wadhirwatu sanamihil jihad, dan yang tertinggi dari Islam ini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kita lihat Rasulullah SAW bertahap ngasih tahu. Terakhir yang dikasih tahu, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Mau nggak aku kasih kau Mu'ad dengan yang mengumpulkan semuanya itu, yang memegang semuanya itu? Qultu bala ya Nabi, mau. Jadi Mu'ad mau dikasih tahu yang lebih sedikit lagi supaya bisa masuk surga. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fa akhadha bilisanihi. Kemudian Rasul itu ambil lidahnya. Diambil lidah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Mu'ad, nih, jaga nih lidahmu, kata dia. Akhirnya Mu'ad bingung. Setelah banyak tadi amalan-amalan, kok yang mengumpulkan semua itu urusan lidah? Maka dia bertanya, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi. Rasul, kita ini bakal dapat sanksi dari apa yang kita bicarakan. Faqala thaqilatka ummuka ya Mu'ad. Ya Mu'ad, ibumu kehilanganmu ya Mu'ad. Wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hasaitu alsinatim. Itu orang-orang tersungkur di dalam neraka, masuk ke neraka tidak lain karena hasil atau akibat lidah mereka. Subhanallah. Jadi ingat, mana sholatnya, mana puasanya, mana zakatnya, kok ternyata gara-gara lidahnya dia masuk ke dalam api neraka. Diulang. Hah? Apanya diulang? Anak minum dulu Bang. Bismillah. Iya, yang terakhir yang dikatakan Rasul kepada Mu'ad, wa hal yakubun nas, tidaklah orang-orang itu tersungkur masuk ke dalam api neraka, wajah mereka tersungkur dalam api neraka, kecuali itu disebabkan hasil kerja lidah mereka.
Saya katakan, mana sholatnya, mana zakatnya? Allahu Akbar. Kita akan sekarang memahami lebih dalam lagi. Ini hadis Rasulullah SAW ya. Dari mulai yang wajib, yang sunnah sudah dia jalankan, ternyata yang memiliki peran penting juga lidah di samping tadi itu. Tapi tetap intinya Islam, intinya tauhid, intinya sholat, rukun Islam. Namun lidah memiliki peran yang besar sekali mengantarkan kita ke dalam api neraka. Kalau ingin faham tentang bahaya lidah nih Imam Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim itu hidup pada abad keberapa ibu-ibu? Anak kasih hadiah. Ibnul Qayyim kayaknya nggak asing lagi lah. Pada abad keberapa kira-kira beliau? Nggak apa-apa, nebak-nebak kadang-kadang kan benar juga. Bener. Hah? Nebak biasanya bener. Iya, nebak-nebak benar katanya Ustaz kadang-kadang. Fadhol. Ada yang tahu? Nggak ada? Oke, hadiahnya ditaruh. Kira-kira Ibnul Qayyim itu beliau wafat pada tahun 751 Hijriah. Jadi abad ke-8 kira-kira ya. Beliau mengatakan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa. Ibu-ibu tolong diperhatikan nih. Wa minal ajab. Kata beliau, termasuk hal yang menakjubkan, manusia itu dengan mudah menjaga dirinya dari makan yang haram. Dia nggak mau makan yang haram. Riba, curian nggak mau. Wadzulm, dia tidak mau menzalimin orang. Wazina, dia bisa menjaga dirinya dari perzinaan. Wasariqah, tidak mencuri. Wasyurbil khamr, jauh dari minuman keras. Wa minan nadharil muharram, dan dia bisa menjaga dirinya dari melihat yang haram dan dosa-dosa lainnya. Tapi kata Imam Ibnul Qayyim, wa yas'ubu alaihi tahaffut min harakati lisanihi, tapi dia susah untuk menyelamatkan dirinya dari gerak lidahnya. Subhanallah. Hatta tarar rajul, sampai ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim, sampai kau melihat orang yusharu ilaihi biddin wazuhdi wal ibadah, orang yang subhanallah, orang yang baik, orang yang alim, orang yang zuhud, dan orang-orang menyaksikan fulan itu orang yang zuhud, yang alim, yang ahli agama, rajin ibadah. Wa huwa yatakallamu bil kalimat min sakhatillah la yulqi laha balat, tapi orang itu mengeluarkan kata-kata yang mengandung unsur kemurkaan Allah tanpa peduli, tanpa peduli. Yanzilu bil kalimatil wahida minha ab'ad mimma bainal masyriq wal maghrib, dia akan turun ke dalam api neraka sejauh timur dan barat gara-gara satu omongan dia. Wa kam tara min rajulin mutawarri'in 'anil fawahish wadh-dhulm, dan berapa banyak aku melihat orang-orang yang menjaga dirinya dari zina, dari perbuatan-perbuatan dosa, dari kezaliman. Walisanuhu yafri fi a'radil ahya wal amwat, tapi lidahnya itu gampang ngomongin orang, hidup mati dia cela. Wala yubali ma yaqul, dan tidak peduli dengan yang dia omongkan. Ini di abad keberapa? Abad ke-8 Hijriah ya. Bagaimana dengan kita? Ibu-ibu, ibu-ibu dengar? Dengar nggak? Alhamdulillah. Anak kira sudah bikin majelis sendiri, belum? Ya, kita kembali kepada sabda Rasulullah SAW tadi, hadis Mu'ad bin Jabal, yang orang itu sholat, orang itu masya Allah zakat, orang itu amalan sunnahnya banyak, tapi kok ternyata bisa masuk neraka gara-gara lidahnya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan sebuah hadis, yang hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Rasul ini pernah ditanya, ya Rasulullah, ini buat ibu-ibu nih, inna fulanatan tusallil lail wa tasumun nahar wa fi lisaniha syai' yu'dhi jiranaha salita. Rasul, ini ada perempuan nih, ini pertanyaan tentang seorang perempuan, nggak disebutin namanya, nggak disebutin. Ditanyakan, ini ada seorang perempuan, masya Allah, sholat malamnya pateng. Pateng itu
rajin, ya. Sholat malamnya tekun, selalu sholat malam dia itu. Puasa sunnahnya jangan ditanya, dia orang yang rajin puasa sunnah. Tapi ini ada satu aibnya dia. Apa? Wa fi lisaniha syai', kalau ngomong itu pedes, suka nyakitin tetangganya. Salithah. Ada perempuan-perempuan yang pedes ya. Mungkin entah faktor apa ya, faktor sambel. Tapi yang jelas ada yang ngomongnya pedes. Ini sahabat tanya tentang wanita yang ahli sholat malam, yang ahli puasa sunnah, tapi kalau ngomong pedes suka nyakitin tetangganya. Apa kata Rasulullah SAW? La khaira fiha, nggak ada baiknya perempuan ini. Hiya finnar, dia di neraka. Ingat ibu-ibu tuh, hati-hati. Jangan baik sama Allah tapi tidak baik sama tetangganya, di neraka tempatnya. Bahkan Rasul mengatakan la khaira fiha, nggak ada kebaikan perempuan ini. Urusan sama Allah itu gampang, kita tinggal minta maaf, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi urusan sama manusia sulit. Kita tadi malam udah berbicara tentang memaafkan itu. Kadang kalau berat orang untuk memaafkan. Gimana kalau kita sering menyakitin dan kita tidak mau minta maaf? Kita bahkan bangga dengan hal itu. Hiya finnar, yang seperti ini di neraka tempatnya. Kemudian ditanya lagi tentang wanita lain. Tusallil maktubah, ini ada fulanah Rasul, dia sholatnya 5 waktu aja, puasanya Ramadan aja, tapi kelebihan dia itu wa tatasaddaq bil athwar wa laysa laha syai'un ghairuh wa la tu'thi ahadan. Tapi dia itu kalau punya rezeki, dia punya ya kurma sama susu ya, dia bikin makanan, dia bagiin ke tetangga-tetangganya. Dan dia nggak punya kecuali itu. Bayangkan, dia bukan orang kaya yang bisa berbagi ke tetangganya, tidak. Dia memiliki sedikit tapi dia berbagi, dan lebih dari itu dia tidak mengganggu satu orang pun. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hiya fil jannah, ini yang di surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ibu-ibu ingat, hablum minallahnya dijaga, hablum minan nasnya juga harus dijaga. Masih ada waktu lah. Ibu-ibu belum bosan kan? Nah, kita lanjutkan. Kalau ibu-ibu ngomong Ustaz, cukup Ustaz, cukup, berhenti Ustaz, nggak apa-apa. Karena saya lihat sudah ada majelis sendiri barusan ini. Hati-hati, kita lihat lidah ini ternyata merusak hubungan antara masyarakat. Bahkan ada wanita-wanita yang menjadi tukang pos ke neraka. Kurir ya, kurir ke neraka. Siapa itu? Orang-orang yang suka ngomongin orang, mindah omongan orang. Dan subhanallah, subhanallah ya. Saya tidak mengatakan banyak di wanita, di laki-laki mungkin ada, tapi sebagian perempuan itu tidak sadar kalau dia sedang merusak. Umpamanya begini, ini kejadian sama keluarga lah. Keluarga ini dapat omongan, dia datang ke anak ini dijelek-jelekan sama fulan, dijelek-jelekan, pokoknya habis anak udah, kata dia. Anak tanya sama dia, siapa yang ngasih tahu? Fulana. Yang nggak bener fulana, yang nggak bener fulana. Karena apa? Karena orang ini selama ini nggak ada masalah, walaupun dia dijelek-jelekin, tapi namanya orang nggak tahu kalau dijelek-jelekin, maka dia merasa tidak ada masalah. Ketika ada yang mindah omongan itu kepada dia, mulailah rusak hubungan itu dan tidak masuk surga. La yadkhulul jannah namam. Nggak masuk surga tuh orang yang suka mindangin omongan. Padahal dia mungkin tujuannya bukan merusak. Tujuannya dia, anak ingin melaporkan supaya kau itu dikasih tahulah kau itu dijelek-jelekin sama fulana. Tapi ternyata hal itu membuat rusaknya hubungan dan dia dapat masuk neraka gara-gara omongannya. Di antara yang sering jadi omongan ibu-ibu ini, suka ngomongin tetangga, suka ngomongin temennya. Tapi di sini mudah-mudahan nggak ada.
Kita lihat istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam aja pernah ya. Karena mereka nggak maksum. Mereka manusia biasa. Mereka bisa berbuat dosa. An Hudzaifah bin Yaman, an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bercerita, pernah suatu hari aku berkata kepada Nabi, hasbuka min Safiyah kadza wa kadza, ta'ni qasirah. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kau ini cukup loh Rasul. Safiyah itu pendek maksudnya. Dia hanya ingin mengatakan Safiyah binti Huyai, istri Nabi yang lain. Aisyah mengatakan pendek tuh Safiyah. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Subhanallah ya. Ketika ibu-ibu renungkan sabda Nabi ini, dia mengatakan kepada istrinya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajatu. Aisyah, kau telah mengeluarkan satu perkataan yang kalau dicampur dengan air laut rusak air laut itu. Air laut, bayangkan, yang luasnya 3/4 bumi ini, lautan itu, kalau dicampur dengan ghibah, dengan ngomongin orang itu bisa bercampur air laut itu, bisa rusak air laut itu. Ini pertanda ghibah itu nggak main-main. Bahkan ibu-ibu, yang lebih berat lagi, Allah Subhanahu wa taala memberi contoh, wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu an ya'kula ahadukum lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dan jangan sebagian di antara kalian itu menggibahin sebagian yang lainnya, ngomongin orang lain, jangan. Kemudian Allah kasih contoh, apa mau kalian itu makan daging saudara kalian yang bangkai? Ibu-ibu mau sekarang umpamanya ada saudaranya mati di depannya, kemudian satu ambil pisau, kakinya dimakan, yang satu ambil kupingnya, yang satu ambil hidungnya. Kita nggak mau bangkai saudara kita. Dan ghibah itu seperti itu, sama seperti itu. Orangnya nggak ada, kita ngomongin seperti kita itu makan bangkai. Apalagi kalau sudah ada satu yang ngomong, wah yang satunya manas-manasin kan. Oh iya betul tuh, Ana pernah kayak gitu. Yang satunya, oh iya Ana juga pernah. Memang nggak benar tuh dia, mulai panas tuh. Itu seperti semua punya pisau dan garpu motongin saudaranya. Padahal kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya. Kulluna dzu uyub. Semua kita punya kekurangan. Semua kita. Jangan sok sempurna, sok nggak punya salah. Kita punya kekurangan. Dan kalau kita mau dipreteli kekurangan kita, Allah akan preteli habis kita. Maka kalau ada saudara kita yang ngomongin saudara yang lainnya, kasih tahu, janganlah. Apa kau mau bagi-bagi pahalamu kepada dia? Sekarang banyak yang bertanya, Ustaz, apa acara-acara di TV apa yang biasanya gosip ya? Gosip terus apa? Apa ibu-ibu? Silet. Apa lagi? Wah, apalah? Yang apa ibu-ibu tuh? Ibu-ibu tuh apa? Itu masuk ghibah nggak? Masuk ghibah nggak? Masuk. Ada yang masuk, ada yang tidak. Ada yang masuk, ada yang tidak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak membolehkan nonton itu, tidak. Cuma saya ingin mendudukkan permasalahan masalah ghibah ini. Rasul berkata, ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah. Engkau mengomongkan saudaramu tentang sesuatu yang dia tidak suka. Itu namanya ghibah. Sahabat tanya, in kana fihi ma'akul, ya Rasulullah, kalau yang anak omongkan itu benar, nggak bohong anak. Kata Rasulullah SAW, in kana fihi ma taqul faqad irtabta. Kalau yang kau omongkan benar, ada di dia, itu yang namanya ghibah. Wa illa faqad bahattahu. Tapi kalau nggak ada, itu namanya fitnah, ngomongin orang. Kalau ternyata kita dusta. Bagaimana dengan acara-acara di televisi itu? Sebagian artis itu senang diberitakan, bahkan bayar dia. Oh, bagaimana dia itu dipublikasi, itu nggak masuk ghibah karena dia suka. Kemudian acara itu juga ada yang acaranya seneng, acara pernikahan umpamanya, acara punya anak, itu satu kesenangan, tidak jadi ghibah. Tapi kalau diceritakan tentang perceraian, tentang ini melakukan apa, tindakan mesum, ini melakukan selingkuh, ini itu pokoknya yang jelek-jelek, itu masuk ghibah.
Sesuatu yang tidak disukain oleh orang kemudian diceritakan, itu riba. Kalau dia suka, itu tidak masuk riba. Jadi di sini Rasul sudah memberikan qaid ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud, ketika beliau Isra Mi'raj, lamma urijati, ketika aku Mi'raj, marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas. Aku melewati suatu kaum yang mereka memiliki kuku dari tembaga. Kuku dari tembaga. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Yang dia lakukan itu menggaruk ya. Mencakar wajah dan dadanya. Faqultu man haula ya Jibril? Jibril, siapa mereka ini? Qala haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Itu orang-orang yang suka makan daging orang lain. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka suka ya membicarakan kehormatan saudaranya, menceritakan keburukan-keburukannya, menjelek-jelekan saudara. Hati-hati ibu-ibu, ini lidah ya, ini lidah. Terus banyak sekali penyakit lidah itu, diantaranya syirik. Yang paling besar bahaya lidah itu adalah kesyirikan. Ada syirik yang terjadi karena lidah kita. Maka hati-hati, seperti umpamanya mengatakan perkataan yang penuh kesyirikan ya. Sekarang ini ada orang-orang yang ngomong kesyirikan dengan gampang. Umpamanya dia ngomong semua agama sama, semuanya sama. Ajib, hati-hati. Allah mengatakan inna dina indallah Islam. Agama yang diridhoi cuma Islam, yang masuk surga cuma Islam. Kemudian mengatakan ente mau agamanya apa silahkan. Bahkan ada orang nih, Allahu Akbar, dia dikatakan orang alim katanya. Ada seorang non muslim membangun masjid buat dia, membangunkan masjid buat dia. Bangunkan masjid sudah selesai, 1,5 M dia cerita di televisi. Ceritanya ini saya dengar sendiri di televisi apa di CD saya melihat. Kemudian setelah itu, ketika orang non muslimnya ini mau masuk Islam, Pak Ustadz atau Pak Kiai, saya mau masuk Islam. Apakah jawabannya? Oh nggak perlu, Bapak ini sudah Islam, kata dia. Na'udzubillah. Ini berasal dari kata-kata syirik tadi yang mereka mengatakan semua agama sama. Tidak, hati-hati kata-kata kesyirikan ini. Kemudian ada buku-buku yang nggak layak dibaca ya. Buku-buku yang seperti contohnya ada buku yang berjudul Lobang-lobang Hitam Agama, yang mengatakan Al-Quran itu bukan perkataannya Allah, Al-Quran itu bikinannya Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada sebuah buku dengan judul Tuhan izinkan aku untuk jadi pelacur. Ini ada pemikiran liberal ya, orang-orang yang liberal ini na'udzubillah min dzalik, yang mereka memang liberal. Liberal itu apa artinya? Bebas, mau apa aja silahkan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya, berfatwa tanpa ilmu ini bahaya ya, juga besar sekali. Kemudian maka ibu-ibu kalau nggak tahu ditanya ya bilang wallahu a'lam. Setelah itu tadi kita sudah bicara riba. Kemudian jangan berdusta. Berdusta itu ada 3 yang boleh. Anak kasih hadiah. Yang jawab silakan. Ya satu yang jawablah, jangan jamaah gitu. Mendamaikan saudara kita yang sedang bertengkar. 1, 2. Kalau 1 hadiahnya 1. Hah? Dusta karena ingin menyenangkan istri atau suami gitu. Iya, 2. Nah, ini 2 hadiahnya. Yang ketiga, iya, perang, sahih. Masya Allah, barakallahu fikum. Karena 1-1, jadi hadiahnya 1-1 mah ini. Ada yang mau disampaikan? Nah, iya, 3 hal itu boleh. Jadi ibu-ibu kalau bohong sama suami boleh nggak? Tapi bohong untuk merayu suami. Iya, bohong ngomong, ya Allah bang, aku ini kangen sama abang. Padahal dia sumpek melihat suaminya gitu kan. Mungkin dia seperti itu. Tapi dia untuk memperbaiki hubungan sama suaminya, itu nggak apa-apa dia berbohong.
Umpamanya dikasih hadiah bajunya jelek gitu kan, dilihat kainnya, ini barang 20.000 kayaknya gitu kan. Kadang-kadang tapi ngomong, Masya Allah bang, makasih bang ya, bagus banget. Kita bohong, itu boleh seperti itu. Kasih hadiah apa, tapi bukan bohong beneran. Ini bohong untuk menyenangkan suami, untuk menyenangkan suami. Kadang-kala seorang istri ngomong, bang, di antara manusia-manusia yang di muka bumi ini hanya kau yang aku cintai bang. Masya Allah, seperti itu. Itu nggak, padahal dia enggak lah seperti itu, nggak apa-apa. Itu pembicaraan itu nggak apa-apa. Bohong, tapi bohong-bohong yang benar nggak boleh, hati-hati ya. Kemudian banyak lagi ya, ngomongin orang berzina. Ini ibu, kayaknya fulan tuh selingkuh, umpamanya. Hati-hati dengan omongan itu, karena itu ada hukum dera ya. Didera berapa kali? Berapa kali didera? Samanina jaldah, 80 kali. Orang yang mengatakan fulan berzina, fulana selingkuh, hati-hati, itu akan didera 80 kali, kecuali dia punya 4 saksi yang bisa didatang untuk menyaksikan itu. Ya, pada akhirnya ada 4 perkara yang membantu kita menjaga lidah kita. Ada 4 perkara. Ini disebutkan oleh Imam Mawardi dalam kitab Adabuddin wa Dunya. Dia mengatakan supaya orang ini selamat ngomongnya, maka ada 4 hal yang harus dia perhatikan ketika mau berbicara. Syarat yang pertama, ayyakunal kalam lida'in yad'u ilaihi imma fi ijtilabi naf'in aw daf'i darar. Kata dia, ada motivasi yang mengajak dia untuk berbicara, baik itu motivasinya untuk mendapatkan manfaat atau untuk menjauhkan dari mudarat. Jadi ketika bicara mikir nih, kira-kira ada manfaatnya nggak ngomong ini? Kalau nggak ada, diam. Ini yang pertama. Yang kedua, ngomong di tempat yang pas. Karena kadang-kala yang kita bicarakan benar, tapi tempatnya nggak pas, akhirnya ribut. Kita tujuannya ingin memperbaiki, umpamanya mau memperbaiki suami, ibu-ibu ya, suaminya umpamanya nggak sholat ke masjid, nggak perlu umpamanya duduk sambil ceramah sama suaminya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu, ceramahnya didudukin di sana. Enggak, cari waktu yang pas. Ngomong sama suami beda sama ngomong sama anak gitu kan, maka diperhatikan itu. Kemudian yang ketiga, ngomong sesuai dengan kebutuhan. Ya, umpamanya butuhnya cuma 5 menit, ya udah, nggak usah panjang-panjang ngomongnya. Karena kalau sudah banyak omongannya, kadang-kala keluar dari jalur. Yang keempat, pilihlah kata-kata yang indah ketika berbicara. Nah, waktu kajian tinggal 4 menit lagi. Kok nggak 5 menit? 4 daqaik. Baik, barakallahu fikum. Itulah yang mungkin kita bisa kaji pada kesempatan kali ini. Dan untuk menyelamatkan lidah kita, banyak-banyak berzikir ibu-ibu ya. Ibu-ibu kalau bermajlis nggak ada bahan untuk ngomong, jangan ngomongin orang, ya udah berzikir. Paling nggak baca kitab, baca hadis dibaca, daripada ngomongin orang. Dan sekarang ini mungkin nggak ngomong, ada sarana baru. Sarana baru itu 2 jempol kita. Itu gantinya lidah sekarang. Pencet sana, pencet sini, hati-hati, itu sama nanti ya. Itu sama dengan lidah kita. Semoga Allah SWT menjaga kita dan banyak-banyak berzikir, baik itu ketika masak, ketika nyapu, ketika bertemu sama temannya. Wallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah SWT, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Tafadhal Ustaz. Baik, jazakallah khair Ustaz atas pemaparan materinya yang luar biasa, dan sungguhnya kita masih sangat merindukan bersama beliau, kan tapi waktu yang membatasi kita, dan kita masuk kepada sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya ada pengumuman dari panitia. Mohon maaf saya lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang memarkir mobilnya, terutama bapak dan ibu yang memiliki kendaraan dengan nomor polisi BP 1451 ZG dan bernomor kendaraan 1048DA, kemudian BM 1155 XV,
mohon agar kendaraannya diparkir di tempat yang lebih nyaman. Saya lagi untuk Bapak dan Ibu yang memarkirkan kendaraan di depan toko buku As-Sunnah dan sebagainya dengan nomor polisi BP 1451 ZG. Sekali lagi BP 1451 ZG, kemudian BP 1048DA 1048DA, kemudian BM 1155 XW, BM 1155 XW untuk segera memarkirkan kendaraan di tempat yang lebih nyaman. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kemudian untuk ibu-ibu yang mendapatkan hadiah, insya Allah telah kami tulis, nanti akan saya serahkan kepada Ibu Dewi untuk membagikannya, karena bukunya tidak sama, ada yang besar yang kecil, maka sesuai dengan yang menjawab tadi dan telah saya tulis, insya Allah nanti Ibu Dewi yang akan membagikannya. Jangan khawatir, insya Allah tidak tertukar ya. Kemudian untuk pertanyaan agar lebih afdal dan lebih enaknya, ini saya persilakan Ustadz untuk memilih dan membacanya sendiri ya. Kalau saya bacakan nanti takut ada yang salah. Fadhal Ustadz, bahkan ada yang diketik Ustadz. Masya Allah, iya, ada yang pertanyaannya dari rumah ini, di print ini. Persiapkan. Waduh, Ana yang nggak bisa jawab, Ana taruh Ibu. Malah yang di print ini Ana nggak bisa jawab ini. Ditanyakan sama Ustadz yang lainnya mainnya. Nah, Bismillah. Ana punya teman yang sekarang ini mau diceraikan suaminya. Alasan perceraiannya, suami tidak boleh si istri tersebut ngaji salaf, tidak membolehkan istrinya ngaji salaf. Apakah ana berdosa sudah mengajak teman itu ngaji sehingga dia sampai diceraikan suaminya? Nah, jadi berkaitan dengan hal ini mungkin terjadi di beberapa keluarga. Ketika istrinya ngaji, suaminya nggak ngaji, suaminya ngaji, istri nggak ngaji, mulai ribut biasanya. Maka istri yang kenal sama ngaji salaf ini tunjukkan kepada suaminya bahwa setelah ngaji tambah baik. Kadangkala ada perempuan-perempuan karena sudah ngaji jadi ustazah di rumah. Ya karena dia tahu, oh itu haram, itu nggak boleh. Ada caranya. Ngasih tahu suami itu tidak sama dengan ngasih tahu anak. Tidak mau sama suami, mas sini mas, duduk sini mas, gitu kan? Ya ribut lah sama suaminya kayak gitu. Tapi umpamanya, subhanallah ya, ada seorang perempuan yang hakimah, yang dia itu bijaksana. Dia itu kadangkala suaminya lagi makan bersama ya, lagi makan sarapan. Dia lagi baca buku, dia taruh bukunya di sana di meja. Kemudian dia pergi cuci piring. Dia pura-pura ketinggalan bukunya. Si suami nungguin istri-istri, dia buka-buka ya. Masya Allah, dia lihat, insya Allah mudah-mudahan dapat hidayah dengan seperti itu. Jadi tunjukkan kita ini setelah ngaji ibu-ibu lebih melayani suami, lebih patuh sama suami, sama dalam perintah-perintah yang tidak ada hubungannya dengan kemaksiatan kepada Allah. Maka tolong tunjukkan, buktikan bahwa Islam itu indah kepada suami-suami ibu-ibu seperti itu. Jadi kalau dikatakan berdosa atau tidak, karena termasuk memberikan hidayah kepada perempuan itu. Kemudian bagaimana kalau sampai bercerai Ustaz? Iya tafarraqa yughnillah kullan min sa'ati. Kalau sampai terjadi perceraian, itu perempuan adalah hamba Allah. Allah yang nanggung dia. Allah yang nanggung dia. Dia tidak makan dari suaminya. Dia tidak makan dari mertuanya. Yang ngasih rezeki dia itu Allah. Ketika dia di perut ibundanya, dia bisa makan. Tanpa dia bisa berdoa, tanpa dia berusaha. Maka kalau memang harus terjadi perceraian, semoga Allah Jalla Jalla memberikan yang terbaik buat dia. Tapi tolonglah yang udah ngaji ini tunjukkan bahwa dia lebih baik dari sebelum ngaji. Nah, assalamualaikum warahmatullahi. Ini sama nih Ustadz, tolong jelaskan apa yang harus dilakukan seorang istri apabila suaminya tidak soleh selain berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beramar ma'ruf. Jazakumullah khairan. Ibu-ibu rahimakumullah,
Jadi coba mengkilas balik ya dulu. Apakah pernikahan dengan lelaki itu karena pacaran umpamanya? Karena ada, karena pacaran, karena apa, bahkan ada yang hamil di luar nikah terus menikah. Tolong bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang lalu. Karena kadangkala setelah bertahun-tahun nggak ada masalah sama suaminya karena sama-sama nggak soleh, sama-sama nggak soleh, aman-aman aja. Tapi ketika istrinya yang soleh, mulai istrinya berpikir kan, kok aku dapat suami seperti ini, loh itu kan pilihan ibu. Maka bagaimana sekarang memperbaikinya? Ya sudah, diperbaiki, berdoa ya, pelan-pelan, tunjukkan bahwasanya kita lebih baik dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan meremehkan doa. Salah satunya tadi diajak suami kajian, kalau enggak dikasih kajian ya kasih hadiah apa suaminya. Tunjukkan bahwasanya ibu ini lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik dari sebelumnya. Apakah kelalaian termasuk dosa, Ustaz? Nah, apakah kelalaian termasuk dosa? Orang yang lalai ini seperti apa contohnya? Hah? Lupa? Lalai ini lupa? Enggak lah. Coba yang tanya dikasih mic sana. Contohnya ini, karena kalau ini dimaksud lupa, kita sudah berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau beri sanksi kami kalau kami lupa atau kami salah. Itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wallahu alam di sini. Nah, ini Ustaz, bagaimana cara untuk bisa menahan lisan agar tidak berbuat dosa? Karena sedikit saja saya keluar rumah, yang mana lingkungan tempat tinggal saya membicarakan orang sudah jadi tradisi. Masya Allah. Jadi saya masih mudah terpancing, tapi bila tidak keluar mereka bilang saya sombong selama ikut kajian. Mohon petunjuk dan saran Ustaz. Satu lagi Ustaz, saya selalu takut kalau saya ada sifat munafik, dan rasa takut itu terkadang membuat saya hampir malas berbuat kebaikan buat orang. Nah, untuk yang pertama berkaitan dengan lingkungan ya. Memang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, matsalul jalisis salih, perumpamaan teman duduk yang baik itu seperti yang jual minyak wangi. Kita akan dapat tuh. Kalau nggak dikasih hadiah, kita beli, nggak beli, kita mencium harumnya. Tapi teman yang buruk seperti berteman dengan pandai besi. Bisa-bisa kita terbakar dengan percikan apinya, atau paling tidak kalau kita tidak terbakar, kita akan mencium aroma yang nggak enak di sana. Maka bagaimana sekarang caranya supaya tetap bisa menjaga hubungan dengan masyarakat tapi tidak masuk dalam ghibah itu? Kalau datang ke tempat seperti itu, cari bahan. Orang itu ngomongin orang karena tidak punya bahan omongan, nggak punya bahan omongan. Tapi kita datang ngomongin ke sana, mbak gitu kan. Nih ada sebuah hadis nih, siapa yang paham nih? Coba dijelasin, gitu kan? Dia akan baca, tahu-tahu hadisnya tentang ghibah, gitu kan? Wah, ini kau lagi nyindir kita ini kan? Jadi ya pelan-pelan lah, pelan-pelan. Kita seperti itu, kita tetap keluar. Tapi kalau sudah ngomongin orang, minta maaf ya, anak lagi ada urusan. Kalau kita memang nggak bisa menegakkan kebenaran di sana, kita keluar. Kalau dia ngomongin orang lain dengan kejelekan dan kita tahu orang itu tidak seperti itu, maka tolong dibelain. Katakan, enggak mbak, yang saya tahu fulanah nggak seperti itu mbak. Itu juga termasuk pembelaan yang Allah akan bela kita ketika kita di padang mahsyar nantinya. Kemudian bagaimana dengan takut dengan sifat munafik ini? Ini bagus. Hasan al-Basri mengatakan munafik ini adalah satu sifat yang sangat menakutkan sekali. Bahkan orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Orang munafik sifatnya itu malas kalau sholat ya. Kemudian mereka suka berbohong, kalau janji dia tidak tepatin, kemudian nggak amanat. Itu beberapa sifat-sifat orang munafik. Kemudian ini mau membantu orang lain cuma takut dengan sifat munafik. Mungkin takut dengan riya maksudnya. Sehingga kita mau bantu orang lain takut, jangan-jangan kita nanti riya. Ibu-ibu rahimakumullah, Sufyan ats-Tsauri mengatakan
ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Tidak pernah aku memperbaiki sesuatu yang lebih berat daripada niatku sendiri. Fa innahu yataqallab alayya. Niat itu bolak-balik. Yang awalnya ikhlas, tahu-tahu nanti muncul ingin dipuji, ingin disanjung, terus. Dan kita berjuang sampai mati, kita berjuang. Tapi jangan kemudian mundur untuk berbuat kebaikan. Jangan. Akhirnya kita nggak berbuat baik. Karena kita menurutin syaitan yang membisikkan kepada kita. Syaitan itu kadang membisikkan, kau jangan membantu, kau nanti kalau membantu jangan kau riak nantinya. Kita ngomong enggak, aku ini buat Allah, ya Allah, ya Allah. Terus kita memerangi hati kita dan disembunyikan. Kalau berbuat kebajikan itu kadangkala supaya terhindar dari sifat riya ini disembunyikan, nggak perlu orang lain tahu. Ini Ustaz, bagaimana menghindari godaan pergaulan? Karena ana seorang mahasiswi yang kebetulan ana juga salah satu aktivis dakwah di kampus, di mana dalam kegiatan dakwah itu ada melibatkan ikhwan. Walau kami tidak saling bertemu, tapi minimal kita saling berbagi informasi kegiatan. Nah, ya tolong dibatasin ya. Kadangkala kalau sudah SMS-an, telepon, perempuan itu tidak boleh melemah lembutkan suaranya. Suara perempuan memang bukan aurat ya, tapi dia tidak boleh melemah lembutkan suaranya. Kalau ngomong ya udah biasa aja, nggak perlu marah-marah juga. Iya, ada apa? Nggak perlu seperti itu. Tapi biasa aja, nggak usah ada yang terlalu apa kabar, itu bahaya itu. Jadi tolong seperti itu. Dan kalaupun harus berhubungan dengan ikhwan, secukupnya dan hindarkan dari ikhtilat, bercampur dengan mereka, apalagi berkhalwat dengan mereka ya. Hati-hati. Itu memang kehidupan di kampus ini, na'udzubillah ya, na'udzubillah. Pada tahun 90-an saya membaca di koran itu di Jember, Radar Jember kalau nggak salah. Itu disebutkan di sana bahwasanya kebanyakan kehidupan kampus itu 97% mahasiswinya udah nggak perawan katanya. 97 itu tahun 90-an. Saya mikir ya Allah, apa benar ya? Cuma memang ketika mahasiswa itu dibuang sama orang tuanya, mungkin istilah saya kasar ya, ditaruh di satu tempat, di kos-kosan yang tidak pernah tahu kapan dia pulang, yang orang tuanya tidak pernah tahu kapan dia balik, tidak pernah tahu bersama siapa dia pergi, tidak pernah tahu berangkat kemana dia. Gimana orang tua bisa mengontrol putrinya? Orang di rumah aja kadang-kadang kalau kita ngelihat anak pulang malam, Dek kenapa kau pulang malam, nah gitu kan. Tapi kalau di tempat kos-kosan sudah habis semua itu, kontrolnya tinggal kontrol dia sama Allah Jalla Jalaluhu. Kalau ternyata kita belum memberikan kontrol kepada dia, ya udah habis. Karena kehidupan di kampus itu na'udzubillah ya, na'udzubillah. Maka hati-hati. Ustaz, saya punya menantu laki-laki yang berperilaku tidak terpuji. Dia memiliki kebiasaan berbohong, menipu orang, dan mencuri berulang-ulang. Dia pernah mencuri di rumah saya, bahkan sekarang dia menggelapkan uang di perusahaan tempat dia bekerja, dan dia mengatakan uang itu disimpan pada saya. Bagaimana sikap saya Ustaz? Boleh saya menyarankan anak saya berpisah dengannya? Ibu-ibu, makanya cari menantu itu yang benar. Iya. Kadangkala kalau ada lelaki datang mau melamar, ditanya nih, gajinya berapa ente? Gajinya dulu yang ditanya. Maka Rasulullah SAW sudah ngasih penjelasan, kalau mau cari menantu itu dua yang dicari. Yang apa? Yang agama dan akhlaknya. Ini nggak tahu apa dia sholat atau tidak sholat ya. Cuma kalau kebiasaan buruk seperti ini bermasalah, bagaimana? Apakah boleh menyarankan anak saya berpisah dengannya? Kalau masih bisa diperbaiki, kuncinya di istrinya ya. Istrinya bagaimana mendorong suaminya, mendoakan suaminya, mudah-mudahan bisa diperbaiki. Namun kalau itu sudah tidak bisa, sehingga dapat menyeret nanti si perempuan ini kepada perbuatan dosa juga, maka tatkala itu ya
mungkin itu jalan terbaik. Tapi kalau masih bisa diperbaiki dan didoakan. Kemudian ini juga dilihat dulu itu dapat menantu dengan pacaran atau tidak. Itu dilihat. Saya selalu mengingatkan karena ada dosa itu memiliki dampak buruk. Dampak buruknya itu kadang-kadang setelah 20 tahun baru ada. Karena kita belum taubat dengan dosa itu. Maka bertobatlah dengan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Nah, ketika seorang anak mengidap penyakit autis pada saat balik, apakah wajib orang tuanya membimbing untuk mengajarkan sholat? Padahal ketika usianya 7 tahun dia belum bisa beraktivitas. Nah, kalau dia sudah balik dan dia sudah bisa beraktivitas dan dia sudah bisa menerima pengarahan, karena ada anak autis ini yang enggak mungkin yang tingkatan levelnya udah tinggi, enggak paham dia. Dengan omongan orang tidak paham, nggak bisa dikasih tahu, bahkan tidak bisa konsentrasi sedetik pun nggak bisa. Mungkin 1 detik ngelihat terus hilang. Maka bisa jadi dia termasuk yang rufi al-qalam ya. Ketika sudah tidak bisa diberitahu, akalnya udah nggak ada seakan-akan dia. Tapi kalau sudah balik dan dia sudah paham dengan omongan kita, ya ketika itu kita mulai memberitahu dia dan mengajarkan kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Ini apakah ada amalan khusus di dalam nisfu Sya'ban? Wallahu alam. Yang saya ketahui, yang saya baca, yang saya pelajari, yang ditulis oleh para ulama, kalau amalan khusus sih nggak ada. Ada hadis-hadisnya. Maka ini orang-orang yang ingin mengamalkan satu amalan, tolong dicek kembali apakah amalannya ini sahih atau tidak, sehingga kita bisa tahu, kita bisa mengamalkan. Kalau memang sahih, amalkan dan kita ajak orang-orang untuk mengamalkannya. Tapi kalau nggak sahih, tunggu dulu. Maka di sini seorang muslim harus bertanya tentang hadis-hadis tersebut. Apakah kalau kita sudah memaafkan tapi sulit melupakan, bagaimana di hadapan Allah, apakah masih dinilai berpahala? Nah, jadi ada memaafkan, ada afu, ada saf, ada ghufran. Afu ini tidak memberikan sanksi, udah Anda maafkan itu, tidak memberikan sanksi. Safah ini tidak tarkut tathrib. Tathrib itu tidak menjelek-jelekkan dia ya, tidak mengungkit-ungkit. Yang terakhir yang paling mulia adalah ghufran, menutupi dan melupakan. Ada orang yang bisa sampai batas afu, ya udahlah Anda maafkan itu, tapi di hati kadang-kadang masih ada perasaan itu, mudah-mudahan masih dapat pahala. Tapi ibu-ibu jangan menyimpan duri di dalam hati, nggak enak, nggak enak. Gimana Ustadz, Ana mau tanya, gimana caranya agar bisa memaafkan orang yang mendolimi Ana? Agar bisa memaafkan orang yang mendolimi Ana. Padahal Ana sudah ada niat untuk melupakan dan memaafkan, tapi orang tersebut tidak mau diajak baikan. Bila ketemu orang tersebut selalu menghindar, tolong kasih solusinya Ustadz. Nah, ini kadang-kala ada orang nggak sadar kalau dia berbuat salah sama kita. Malah seakan-akan kita yang punya salah, kita yang harus minta maaf sama dia. Nggak masalah. Kalau dia memang seperti itu, kita datang ngomong, Ana minta maaf ya, Ana tolong maafkan Ana kalau Ana punya salah. Jadi kita baikan sama dia, kita yang memulai minta maaf sama dia. Kita yang mulai minta maaf sama dia. Kalau memang dia umpamanya nggak mau berhubungan sama kita, ya nggak masalah. Yang penting kita sudah memaafkan dia. Kita nggak ada perasaan, nggak ada dendam di hati kita. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau dia sendiri, ya mungkin kita bisa memohon kepada Allah agar Allah membuka pintu hatinya sehingga dia jadi orang yang lebih baik ya. Ustadz, kalau kita berinfak dengan uang kita sendiri, usaha kita sendiri, kalau tidak izin suami apakah boleh? Kalau uangnya sendiri nggak ada masalah. Kalau uangnya sendiri, kadang-kadang suami ngasih, bukan modelnya gini, ada suami yang titip duitnya sama istrinya kan, titip duitnya sama istrinya, itu bukan miliknya ibu-ibu. Jangan foya-foya, makanya harus dijaga. Tapi ada ibu-ibu yang dapat warisan umpamanya, dapat hadiah dari orang, maka itu hak ibu-ibu. Tapi kadang-kala untuk mengharmoniskan hubungan keluarga, ngomong sama suami. Tapi kalau tidak, nggak perlu, supaya nggak riak juga, punya amalan, ini anak punya rezeki, suamiku nggak tahu, aku kasih, nggak masalah. Tapi kalau mau berkonsultasi sama suami, itu mungkin ada baiknya di situ.
Ustadz, ana pernah ada masalah dengan seseorang yang begitu membekas di hati. Ana berusaha memaafkannya. Saat ana jauh dengan beliau, ana merasa lebih bisa menata hati dan berbuat baik dengan beliau. Tapi saat sering bertemu, serasa ada rasa sakit lagi. Teringat perbuatan beliau dulu. Dosakah ana? Apa yang harus ana perbuat? Tolong doakan ana Ustaz agar menjadi orang yang mudah memaafkan. Barakallahu fiik. Allahumma ja'alna minal afina anin nas. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang yang suka memaafkan orang. Iya, kadangkala memang sering bertemu itu gesekan akan terjadi kembali. Gesekan akan terjadi kembali. Kalau memang kita merasa jauh itu lebih baik, maka ya dijaga, jangan sering ketemu sama dia. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zur ghibban tazdad hubban. Rasul mengatakan kalau kau mau berziarah sama orang itu jarang-jarang, jangan sering-sering. Kalau sering-sering bosan orangnya itu kan. Seperti itu, mungkin seperti itu. Bahkan ada sebuah anjuran tazawaru wala tatajawaru. Kalian saling berziarah, jangan saling bertetangga. Kalau bertetangga biasanya ribut, tapi kalau jauh saling kangen gitu, malah seperti itu. Maka bismillah lah kalau memang. Tapi ingat lagi tadi, udah lupakan dan jangan menyimpan duri. Ingat dengan pahalanya. Ingat, sudah aku punya pahala di sisi Allah, insya Allah aku maafkan dia. Seakan-akan punya lembaran baru kembali ya. Seperti yang saya contohkan dengan kertas inilah ya. Nih, kertas ini seorang wanita pernah mengatakan, hatiku itu seperti kertas yang sudah diremes gini, nggak bakal kembali asal. Betul, nggak bakal kembali asal. Buang, ambil kertas baru. Mulai baru lagi dengan kertas yang baru, dimulai kehidupan yang baru lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini Ustaz ya. Nah, kalau yang ana sampaikan benar itu dari Allah, kalau salah dari diri ana sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Fadhil Ustaz.